Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mungkin ini video pertama atau perdana di podcast Ngajahe. Temanya mengusung mengais rezeki di negeri orang gitu. Ya rantauan lah ya kayak saya sendiri gitu. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Simon. Saya warga Citergadi. Kenalkan? Ya. Kenalan Pak? Nama saya Edo. Saya dari negara seberang atau daerah seberang maksudnya. Kalau dari sini ada Bapak. Oh ya. Ada Bapak siapa? Saya Hasanuddin Mahi dari negara Celebes. Ya, saya Muhammad Muhyiddin. Kebetulan saya mungkin asal dari Indramayu, sekarang merantau berada menjadi penduduk Serang di Cipocok. Nah, itu mungkin kami sebagai dan pengurus DKM, jadi mungkin menyoroti dari sisi kerohaniannya. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dadan dari Bandung, sudah jadi warga Serang, Kota Banten ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana, lengkapnya Suparyana. Asli Sunda, dari Kuningan. Plat E dekat dengan Pak Muhyiddin ke Indramayu. Satu grup Cimayungan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan. Nah, itu Cimayungan. Ada grupnya di Jakarta, di Banten ada. Gitu. Ada komunitas Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Harusnya ini masuk juga nih Pak Simon. Dia kan aslinya Majalengka. Cuma dibawa orang tuanya ke Depok gitu. Blasteran. Alhamdulillah saya merantau di Serang, Banten sudah 20 tahun. Jadi saya masuk ke Citra-Gading itu tahun 2002. Sekarang 2022 berarti 20 tahun. Udah di Citra-Gading 20 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya nih Pak Ari. Muter-muter lagi. Saya siapa ya? Saya Ari. Saya juga dari seberang kali Banten. Nggak sono dikit, lewat dikit kali Banten. Cilegon. Kayak nggak jauh dari sini. Nggak sebut merantau kalau saya. Nyoba nyebrang kali doang ke Serang. Kalau Pak Yana udah 20 tahun, saya 19 tahun. Setingkat di bawahnya setahun gitu. Sama lah, beda dikit lah, satu angkatan doang. Oke. Makasih. Baik, Bapak sekalian, kita ada di podcast Ngajahe malam ini. Ngajahe itu ada artinya Bapak sekalian. Ngajahe itu ngobrolin apa-apa yang jadi heboh. Ngajahe, jadi yang jadi viral gitu ya. Bukan. Bukan. Itu bonusnya. Oh ya, kalau Osman Paris kan ada kopi Joni. Kalau di sini ada jahe siapa? Iya, Pak. Jahe Pagun. Jahe itu chefnya ada di dalam ya. Itu baju merah. Yang jadi heboh kali ini adalah malam ini adalah masalah migran ya, migran Indonesia yang mencari devisa di negeri orang, Pak. Nah, kebetulan anggota Ngajahe ini ada satu orang yang mau berangkat, Pak. Berangkat menuju negeri Emir, yaitu Qatar ya. Di sana Emir ya ininya. Ya, negara Qatar aja udah. Ah, itu pemimpinnya. Qatar aja. Nah, ini jadi suatu fenomena di mana sebetulnya kan di negara kita banyak pekerjaan, Pak ya. Begitu banyak celah-celah untuk berbisnis, tapi masih banyak juga warga negara kita yang
berusaha gitu mencari penghasilan di negeri orang gitu. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi alasannya mereka ingin pergi ke luar negeri? Apakah ingin nambah deui? Aduh, apakah penghasilan? Apakah ingin menambah pundi-pundi penghasilan yang katanya orang konon di luar negeri itu penghasilannya lebih tinggi dari Indonesia? Tapi jangan salah juga, pengeluaran mereka juga lebih banyak. Nah, sekali ini mungkin saya mau panggil narsum kita nih, salah satunya Pak Dadan yang akan merasakan hal itu gitu. Kira-kira Pak Dadan, apa yang menjadi alasan Bapak sebagai warga negara Indonesia ingin bekerja di luar negeri? Kenapa nih Pak Dadan? Pengen tahu juga. Siap ya, alhamdulillah ya. Tidak ada rencana sebetulnya Pak, mengalir saja begitu. Yang jelas kalau di sini di dalam negeri mendapatkan sesuatu yang nyaman, tentunya akan betah di dalam gitu. Cuman ya faktanya bagi saya ini, faktanya ternyata sulit lah ya. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan ataupun pendapatan yang apa itu namanya layak lah ya. Itu motivasinya saya ingin mudah-mudahan dengan keluar bisa mendapatkan yang lebih baik. Nah, itu kan dikejar sama kebutuhan, Pak. Salah satunya anak saya ini mau selesai SMA, tentunya ingin melanjutkan sekolah ya, dan itu butuh biaya. Juga dua nih yang selesai naik ke, kalau yang satu SMA pingin ke perguruan yang sekolah yang lebih tinggi lagi, yang satu ke pondok. Ke pondok juga pengalaman yang kemarin, kalau kita memilih pondoknya yang berkualitas tentunya ada biaya yang harus dibayar ya Pak ya. Betul. Nah itulah salah satu motivasinya, yang jelas ingin agar mendapatkan yang lebih baik gitu, yang layak lah gitu. Mudah-mudahan bisa didapat di sana, walau alam bisa atau tidaknya seperti itu. Tapi ya secara hitung-hitungan ya kita juga ngitung, kita berangkat ke negara yang memang devisanya, pendapatannya itu besar lah gitu. Tentu saja masyarakat yang bekerja di sana digajinya juga di atas rata-rata lah pengennya, meskipun ya tentu saja biaya hidup juga lebih tinggi. Tapi mudah-mudahan ada sisanya gitu, bisa nabung gitu Pak. Banyak sisanya. Itu mungkin kira-kira ya. Daripada kurangnya. Oke, berikut Ya. Pak Haji Muiz. Bentar Pak Haji, kembali pertanyaannya sama. Kira-kira orang Indonesia mau kerja di luar negeri alasannya apa? Sambil makan ya. Alasannya. Ya baik, ya ini mungkin alasan yang bersifat manusiawi ya. Karena manusia itu kan adalah merupakan kewajiban untuk mencari nafkah. Nafkah itu memang sih nafkah yang lebih baik, yang lebih bahagia adalah di dalam negeri. Kalau di dalam negerinya itu sudah mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun ternyata itu kan cita idealnya. Namun ternyata di lapangan mencari pekerjaan di Indonesia mengalami kesulitan. Dan mungkin tingkat kesejahteraannya belum mencukupi kebutuhan standarisasi hidup di Indonesia. Misalnya standarisasi untuk kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, termasuk juga pendidikan. Mungkin kalau untuk standarisasi hanya sandang pangan aja mungkin cukup aja, tapi kalau masalah sampai ke papan, sampai ke ini mungkin akan belum mencapai ke sana. Akhirnya orang mencari mana di negara mana yang ya kesejahteraan yang bisa mempunyai lebih tingkat untuk kesejahteraannya. Rupanya karena di Qatar ini ada peluang,
dan mungkin jaringan pekerjaan di luar negeri sangat terbuka karena adanya satu mungkin karena ada event-event bola Piala Dunia dan membutuhkan kebutuhan driver untuk menyambut para tamu-tamu dari luar negeri dari berbagai atlet-atlet yang ada di benua Eropa dan benua Asia, juga benua Afrika yang datang semuanya, termasuk juga Australia yang datang ke satu negeri yang untuk dalam rangka untuk memeriahkan event Piala Dunia. Nah ini mungkin di sana gajinya sangat mungkin memuaskan ya, mungkin di atas rata-rata. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah gajinya di antara berapa 30 juta ya? Wow. Ya, satu bulan berapa? 30 juta itu kalau di Indonesia itu pegawai negeri itu standarnya hanya ya 4 juta 5 juta. Paksa kami aja sebagai pegawai negeri itu sebulan itu hanya ya dengan berhitung dengan tunjangan anak di segala hanya 5.600.000 itu golongan 4 itu udah golongan 4. Kalau di sana jauh sekali itu. Jauh. Berarti menurut Pak Mois peluang penghasilan di negeri orang itu lebih menjanjikan ya begitulah dibanding di negeri sendiri. Iya. Menurut Pak Dadan tadi ada kecenderungan untuk bisa saving gitu. Ya betul. Dari selisih. Ya betul. Baik, jadi dari tangkap ya maksudnya. Berikut Pak Haji Hasan Gimana pendapatnya mengenai kenapa banyak orang Indonesia yang pengen kerja di luar negeri, Pak? Ya, terima kasih. Kalau saya melihat bahwa ini adalah suatu dinamika hidup yang mana bahwa di Indonesia terkadang melihat bahwa kecenderungannya itu adalah nilai sosial ekonominya yang menonjol, sehingga mengapa orang-orang di dalam negeri atau di negara kita itu kebanyakan mencari hidup ke negeri orang, ya ini disebabkan karena masalah ekonomi yang jomplang begitu. Jadi terjadi kesenjangan. Sehingga bagaimana kita harus memikirkan sehingga kita sendiri yang berada di negara, katakanlah negara kita ini kan termasuk negara yang berpotensi ya dalam segi sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, tidak kalah juga dibandingkan dengan orang barat. Namun di sini adalah ironi juga ya, bahwa kenapa hal-hal demikian ini terjadi sehingga tidak ada suatu kepedulian yang nampak di antara para petinggi kita, sehingga mereka mementingkan kehidupan masing-masing. Oleh karena itu tentunya diharapkan kita harus meningkatkan suatu skill kita untuk bersaing di negara-negara orang, sehingga nantinya kita ini juga bisa dilihat oleh negara-negara lain bahwa kita itu mampu juga dalam segi skill dan keberadaan. Mungkin itu yang untuk sementara yang bisa kita melihatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk kita ke depan lebih berkompetensi yang positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Hasan. Berikutnya Pak Ari. Pak Ari dulu pendapatnya. Waduh, pendapat apa nih? Kenapa? Itu tadi balik lagi. Saya mah yang penting naik ujian ngeri saya deh. Ditanya kayak gini dia tuh langsung gitu aja. Langsung diuji aja. Apa namanya? Banyak orang Indonesia yang tertarik bekerja di luar negeri. Apakah di sini gajinya kurang gede, apa pengen cari pengalaman, apakah pengen jalan-jalan, traveling. Nah nanti juga ada anak muda. Jelas kalau itu mah ya. Gimana? Tapi yang pertama mungkin selamat dulu dah buat Pak Dadan ya. Udah mau berangkat. Rabu ya berangkat ya? Rabu berangkat. Dini hari berarti dari sini.
selamat, semoga lancar apa yang dicita-citakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau berbicara pekerjaan di luar, ya sebenarnya magnet semua juga. Lihat dari sisi perbandingannya ya, perbandingan dengan negara kita jauh. Gitu kan. Kalau dihitung apa yang didapat, tapi jangan dilupakan juga apa yang kita keluarkan juga nggak begitu banyak kalau di sini gitu kan. Tapi di sana banyak. Expense-nya juga pengeluarannya banyak. Gitu. Kalau keinginan bekerja di luar, dari zaman saya muda pun saya sudah sempat apply kemana-mana untuk keluar. Gitu. Saya waktu masih di dunia pariwisata sempat apply di penerbangan dan di cruise ship. Cruise ship dulu pelayaran yang Holland American Lines kayak gitu dulu. Tapi beberapa teman menyarankan kepada saya, lu mah nggak bakal kuat katanya gitu. Ngapain lu ikutan kapal katanya gitu kan. Mungkin kelihatan muka gua kali nggak pas kali kerja di situ kan, nggak bakal kuat lu mah katanya kerja gitu. Jadi beberapa dari segi iman sih kuat, mungkin aminnya nggak kuat. Si iminnya nggak kuat gitu. Jadi makanya dari beberapa teman yang dekat dengan saya yang dulu sempat bareng-bareng melamar di sana, akhirnya saya putuskan untuk saya nggak jadi berangkat. Saya bilang anda aja yang berangkat lah, saya bilang saya di Indonesia aja gitu. Jadi memang ya dari beberapa teman saya itu mereka semua juga memang nomor satu ya memang pendapatan yang dicari. Nggak ada. Otomatis kan kalau sudah pendapatannya besar kan kesejahteraannya bisa berbuat banyak itu, mensejahterakan diri sendiri dan orang lainnya lebih mudah gitu, seperti itu. Mungkin itu aja kalau saya. Bang Edo lebih banyak di sana. Om Simon. Mana Bang Edo? Kalau saya Muda nih, mencari pengalaman. pendapatnya ya mungkin nggak terlalu banyak karena memang di sini saya juga masih yang paling junior di sini. Flight time saya juga tidak sebanyak bapak-bapak di sini ya, karena pendapat saya paling ya itu yang pertama ya menunjang finansial tadi. Ya mungkin hasil pendapatannya itu mungkin lebih besar. Saya juga belum terlalu paham ya. Karena saya juga, yaitu tadi saya belum pernah ada track record ke luar gitu. Masih sebatas ya paling seberang gitu. Boleh saya bertanya aja, nggak apa-apa. Kepada siapa nih? Kepada Pak Dadan terutama. Ya, narasumber ya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Sambil minum juga, karena ini obrolan santai gitu. Suka dukanya gitu. Sebagai perantau yang track recordnya sampai negara luar gitu. Sukanya apa, dukanya apa? Saya mau dengar yang sukanya dulu. Coba. Tapi Pak Dadan lagi makan ya. Gak apa. Maaf ya. Seru kayaknya. Bantu. Silakan. Silakan saya yang pegang. Jadi sebenarnya ini Pak untuk pertama kali saya. Jadi belum pernah keluar. Cuman kalau tadi belum tahu suka dukanya. Cuman kalau kita tahu iktibar yang dikabarkan oleh Rasulullah kan bersabda ada beberapa hal yang membuat kita bisa bahagia. Salah satunya adalah ketika kita mempunyai kendaraan yang baik, ya Pak, begitu ya. Kemudian yang kedua istri yang soleha. Kemudian pendapatan penghasilan yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Ya, itu suatu nikmat yang sangat besar Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Dadan mau jauh-jauh pergi keluar meninggalkan istri dan anak? Ya tadi itu Pak, kembali ini resiko yang harus saya ambil sebagai kepala keluarga, karena di internal sendiri dalam negara sendiri saya tidak menemukan. Belum menemukan ya sampai saat ini kesejahteraan yang bisa mencukupi keluarga saya. Apalagi buat orang lain saya belum bisa, makanya saya ingin mencoba menjemput takdir yang lain gitu istilahnya ke negara orang yang tentu saja ada hitungan matematikanya ya. Yang salah satunya ini adalah Qatar. Mudah-mudahan hitungan matematikanya itu tidak meleset. Seperti itu Pak. Kira-kira lah alasannya ya. Aduh. Berapa banyak orang Indonesia yang pengen keluar negeri Pak? Baik, terima kasih Pak Simon selaku moderator atau host ini? Host ini. Oh, host. Ini moderator.
Iya, ini kayak lagi di sidang aja ini sama Mas Simon. Benar-benar kandidat. Masih perasaan di sidang. Iya, itu ditanyain satu-satu gitu. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung terus terang ini kita sambil belajar ngomong. Soalnya ngomong di depan orang itu nggak gampang loh. Ngomong di depan orang itu nggak gampang. Ada kamera ya. Apalagi ada kamera, ini baru berenam aja kadang kita iya grogi. Iya, apalagi sekelas gitu ya, apalagi yang hadirnya orang-orang hebat gitu. Wah, udah deg-degan aja kita ngedek-dek. Iya, anggap aja kita lagi belajar ngomong gitu. Jadi tadi saya udah mendengar pendapat dari Pak Muiz, Pak Hasan, Pak Mahe, Pak Ari, Pak Edo, atau dari Pak Dadan selaku narasumber. Jadi sebenarnya udah disampaikan semua, jadi saya menyampaikan apa lagi ya? Dari sudut pandang lain nggak ada gitu, Pak. Ikut. Iya, jadi kalau menurut saya dulu kan ada peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Dulu kan peribahasa kayak gitu ya. Sekarang kayaknya udah nggak berlaku lagi itu. Iya, sudah tidak berlaku lagi itu. Faktanya sudah ngerasain. Peribahasa seperti itu, iya. Peribahasa seperti itu. Sudah tidak berlaku lagi sekarang, pasti mohon peribahasa itu sudah berubah gitu. Iya. Seiring zaman. Kayak ilmu pengetahuan juga itu bisa berubah, Pak. Iya, dengan adanya temuan baru, temuan lama bisa gugur. Gitu. Nih, Pak Simon menemukan A, nah, ada orang lain menemukan B, bisa gugur tuh temuan Pak Simon gitu dengan temuan yang B itu. Iya, dengan temuan. Iya, jadi sekarang peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri, itu sudah gugur. Kenapa? Terbukti banyak orang yang dari kita khususnya ya dari Indonesia yang coba mencari pekerjaan, mencari rezeki di negeri orang. Bahkan ada yang jadi YouTuber, Pak. Double penghasilannya. Betul. Banyak lah gitu. Nah, jangan lupa apa namanya itu. Iya. Ya, namanya ada juga. Banyak, Pak. Yang banyak. Iya. Ya meskipun memang Banyak negara-negara. meskipun memang pasti setiap yang kita putuskan ada resikonya. Nah, kayak Pak Dadan sekarang berangkat ke Qatar, pasti dia akan meninggalkan istrinya yang tercinta, anaknya yang lucu tuh, yang bungsu gitu. Iya, itu pasti Pak Dadan juga beban banget. Tapi kan, iya. Mudah-mudahan di sana hati-hati kalau pendapatannya gede kan gitu. Nah, iya. Gitu. Jadi mungkin Pak Dadan nanti mendapatkan penghasilan yang lebih besar di Qatar daripada di Indonesia, tapi pengorbanan yang akan Pak Dadan keluarkan juga besar juga, korban perasaan juga ke anak, ke istri gitu ya. Banyak lah gitu. Dan jangan salah, penghasilan besar, pengeluaran juga besar Pak Dadan, kecuali Pak Dadan yang ngirit di sana gitu. Iya. Penghasilan 30 juta, kalau mau normal mungkin atau mau hidup yang enak juga mungkin bisa plus kali ya. Tapi seandainya Pak Dadan mau ngirit gitu, ya pasti banyak lebihnya lah gitu. Iya, pokoknya kalau Pak Dadan mau hidup sederhana di sana, mau ngirit, insya Allah itu lebihnya banyak gitu. Gitu aja sih Pak Simon dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bun. Pak Yana. Jadi itulah pendapat dari rekan-rekan Ngajahe mengenai mengapa banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, sekarang kita kembali fokus ke narasumber kita, Pak Dadan, yang lagi asik sambil makan ini. Kira-kira Pak Dadan persiapannya sudah sejauh mana nih Pak untuk berangkat ini? Kan kita perlu persiapan. Ada yang belum selesai? Oh iya, ini rekan-rekan sekalian, ini dinamika mau berangkat ke sana. Saya berangkat memang dari modal moderat, modal dengkul, modal urat gitu istilahnya. Ya.
Jadi tidak ada simpanan Pak, tidak ada bekal gitu untuk ke sana. Yang penting saya masuk dulu, keterima dulu, nextnya lahawala aja. Terutama untuk masalah biaya ya dan lain-lain. Hingga H-2, hari ini H-2 ya. Iya. Saya tidak punya bekal sama sekali, uang Pak nggak ada. Cuman ada tinggal 100-200 ribu lah di rekening saya itu. Sedangkan hitung-hitungan di sana minimal yang harus dibawa ke sana itu untuk bertahan selama 1 bulan, informasi dari rekan-rekan yang udah di sana itu di kisaran 1.700.000 sampai 2 juta lah. Itu minimal. Ya Allah, kata saya, belum buat keluarga kan di sini, istri dan anak. Ini dari mana ya Allah? Saya minta terus selama dalam keluar dari motor itu terus aja hati itu ngobrol lah gitu ya. Ya Allah tolong salah, ya Allah tolong kemana lagi ini, harus bagaimana. Sampai semua teman-teman dan ini pertama yang harus saya sampaikan, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mendoakan saya, mensupport saya baik itu secara materi dan mental ya. Mudah-mudahan kebaikan rekan-rekan sekalian itu Allah balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ya di dunia dan di akhirat. Saya ingat sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau di antara ini mohon diluruskan ya Pak Ustadz Muiz. Kalau di antara saudara sekalian sesama muslim itu menghilangkan satu kesulitan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesulitan nanti di akhirat. Satu kesulitan di akhirat. Ya, kita bayangkan kesulitan di dunia itu bisa mudah kita minta tolong ke yang lain, di akhirat mau minta tolong ke siapa? Wah, luar biasa ini. Dan saya merasakan itu kebahagiaannya sekali ketika saya sedang sulit, ada yang bantu. Ya Allah, itu bahagianya. Hanya Allah lah yang tahu lah ya bagaimana ini saya itu. Tadi ini H-2 saya belum punya, ini gimana? Ya Allah, saya sudah selain berdoa juga berikhtiar kan ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke kerabat sekalian minta bantuannya. Dan satu, saya nekat nih. Saya sampaikan aja apa adanya. Sebetulnya saya serasa membawa beban gunung gitu ya, atau di leher saya itu untuk bicara gitu, Pak saya butuh. Tapi itu mungkin juga setan juga yang yuwaswisu ke jangan malu. Udah saya sampaikan, saya memang malu, saya memang berat untuk menyampaikan ini, tapi faktanya memang saya butuh bantuan. Udah, ting, kirim SMS. Apa responnya coba? Itu nggak dibaca dulu ya, mungkin beberapa menit, 30 menit atau 1 jam ya. Bahkan saya nggak tahu ada balasan itu. Ketika dibuka lagi WA ada balasan. Oh iya siap, oke. Dengan mudah sekali gitu loh Pak. Bahkan padahal mah saya untuk melakukan itu butuh berhari-hari gitu untuk keberanian untuk ngirim message itu ke seseorang. Nah inilah di sini ya dinamika ya. Allah menguji dinamika ujian yang Allah berikan itu kan macam-macam, ada dalam utamanya emosional. Kita itu digodok, dibolak-balik gitu loh. Kesedihan, galau segala macam itu ujian buat kita. Nah, kita memberanikan diri, ya Allah bismillah, saya ini dengan menyebut nama Allah saya butuh sesuatu. Saya mintanya kepada Allah tapi perantaranya mungkin kepada teman. Datang Pak, alhamdulillah. Udah tuh. Ketutup ya. Kesulitan saya tuh udah Itu berarti selesai. dari segi finansial. Lagi surat-surat udah siap. Nah surat-surat hari ini masih ada masalah. Kemarin itu kan saya ngisi aplikasi Ehteraj. Ehteraj itu aplikasi lindungi pedulinya Indonesia. Ternyata di situ di step kedua saya nggak bisa, ada komennya itu bahwa paspor saya dengan apa itu namanya selain paspor itu bisa tidak sinkron katanya. Udah saya report ke PT untuk membantu dan alhamdulillah saya kirim data-datanya. Mereka PT kan minta data-datanya, saya kirim. Ya Pak, nanti besok kita bantu untuk isi formnya. Ya udah itu mudah-mudahan sudah selesai lah ya. Yang lain-lain paling tinggal kebutuhan pribadi aja Pak. Barusan juga saya belanja untuk kebutuhan pribadi. Dan saya juga nggak ngerti apa sabun butuh di sana atau gimana, saya belanja lah hal-hal itu. Pokoknya dipersiapkan lah
seoptimal mungkin di sini. Adapun terpakai atau tidak, ya itu lain lagi lah itu. Itu saja mungkin ya. Dari segi legal udah selesai ya. Ya dari segi legalitas, oh ya ini dari segi legalitas. Satu hal yang ingin saya kritisi dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kita, penguasa ya. Ini mungkin karena memang saya tidak pengalaman, tidak terbukanya pihak PT terutama dalam masalah finansial ya, keuangan yang harus dibayarkan. Tidak terbuka. Misalnya kalau terbuka, oke, jumlah total semua yang harus dibayar sekian untuk ini kan jelas tuh ya. Ini enggak, minta sekian. Tapi kalau saya tanya ke yang lain-lain, itu yang saya ini murah banget gitu. Segitu tuh. Kalau seperti ke Korea, ke Jepang ya tadi itu obrolan itu bisa sampai 70, 80 juta gitu. Coba sebesar itu gitu kan. Ipot seorang warga negara Indonesia ingin mendapatkan sebuah penghasilan yang layak, itu harus dibayar dengan biaya yang gede gitu. Lalu siapa yang bisa membayar ini? Artinya kan orang yang punya kapital juga. Benar nggak? Kalau orang-orang yang seperti saya nggak punya apa yang harus dijual, nggak punya ini, repot juga gitu. Di dalam negara kita sulit, mau keluar juga nggak bisa. Kesempatan sebenarnya ada. Kesempatan sebetulnya ada. Nah, informasi tidak dibuka, kemudian dari segi pembiayaan juga tidak terbuka, dan yang lain-lain gitu ya. Masih daerah abu-abu, sulit kita ininya. Padahal mah kalau hemat saya, kalaupun negara ini tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya lebih baik, sok atuh dibuka ke yang lain, negara lain gitu ya, dibantu biar bisa mendapatkan yang lebih baik di negara lain gitu. Itu saja mungkin Pak. Ya, oke Pak Dadan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin buat closing ya, dikit lagi. Karena udah setengah jam ini podcastnya, kita batasinya terlalu lama, takut kalau kelamaan pada ngantuk. Jadi ya mungkin sepatah dua patah kesan ya, pesan buat Pak Dadan dari kita buat beliau yang berangkat ke Qatar. Silakan Pak Bang Edo, pesan buat Pak Dadan. Buat Pak Dadan yang pertama, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, di sana bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai yang diharapkan. Semoga sukses selalu sampai tujuan dan hingga kembali ke tanah air, terus bisa terwujud apa yang dicita-citakan. Pokoknya semuanya yang terbaik buat Pak Dadan dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Oke, pokoknya yang terbaik lah buat Pak Dadan, semuanya yang terbaik. Apalagi ya, itu sama lagi semua ngomongnya. Pasti kalau salah jalan gitu kan, pasti kan sama semua ngomongnya gitu. Iya. 2000 orangnya begitu juga. Iya, kalau gue bisa nyanyi tulus gue kagak ada musiknya sih. Hati-hati di jalan kan. Iya dah. Iya, tadi kembali ke tadi, seperti mudah-mudahan semua dilancarkan lah oleh Allah ya. Sampai ke sana bisa bekerja dengan maksimal, hasilnya juga maksimal, bisa nanti kembali ke sini mendapatkan bawa sesuatu yang memang diharapkan di sini gitu kan. Ya, berangkat selamat, pulang selamat, itu aja. Dan apa tadi? Jangan lupa bahagia, nggak bisa. Jangan lupa nafas ya. Percuma kalau bahagia kagak nafas kan. Itu aja deh. Sukses terus pada ya. Sukses. Mau ada pesan-pesan? Oh ya. Mau pesan oleh-oleh? Pesan oleh ya. Terima kasih ya. Sangat prihatin ya kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dadan ya di dalam perjalanan hidupnya, bahwa suka dukanya luar biasa. Bahkan kita merasakan, mungkin pribadi saya ya tidak sanggup menghadapinya. Namun perlu kita membangun suatu kesabaran, dan bagaimana sabar ini bisa
diwujudkan dalam bentuk ya keimanan tentunya ya. Bagaimana kita bisa semacam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya, hanya sebagai makhluk yang lemah, sehingga untuk membesarkan kita punya semangat tentunya kita harus lebih banyak beribadah, memohon pertolongan kepada Allah supaya kita ini bisa diberikan kehidupan yang berkah dan layak lah istilahnya. Nah, kemudian memang saya juga melihat bahwa ini perusahaan ini sangat luar biasa ya. Kok apakah tidak bisa misalkan perusahaan ini menangani dulu, ya kan? Karena mereka kan butuh, atau kita yang butuh atau perusahaan yang butuh. Kalau sama-sama butuh misalkan, paling tidak ya perusahaan lah yang mengatur semua pisahnya segalanya, nanti di sana baru dipotong. Ini bukan kita. Kalau kita yang menyiapkan ya di mana macam Pak Dadan ini, karena suatu kebesaran hati saja sehingga beliau ini bisa ini kan, artinya bisa berjalan dengan apa adanya. Tetapi kan yang diharapkan ini perusahaan ini kurang begitu bonafit kalau menurut saya ya. Kok kenapa? Iya kan? Mestinya mereka dulu yang nangani, nanti ada hitung-hitungannya. Nah, itu yang mungkin yang ini mudah-mudahan ini menjadikan suatu cambuk ya, sebagai motivasi supaya kita juga bisa di sana nanti bisa lebih hidup dengan tentram, bahagia dan layak lah. Kepada Pak Dadan tentunya ya kita mengharapkan hati-hati di jalan, semoga di dalam perjalanannya kelak juga nanti tiba dengan selamat, dan kembalinya juga diharapkan selamat sebagaimana kita berkumpul di sini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang Pak Maha ini pesan kesannya panjang sekali ya. Jadi begini komentar. Penerangan zaman dulu. Ya. Ya juga pesan kesannya ya singkat aja, padat. Yang pertama mengucapkan selamat perjalanan pergi ke Qatar, perjalanannya dari mulai awal ke negeri sini sampai ke tujuan, mudah dalam keadaan selamat, sukses selalu, dan pulang juga nanti dari sana ke Indonesia juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mungkin untuk jaga di sana, pertama untuk sudah berada di sana di tempat kerja di Qatar, karena Pak Dadan ini kan punya fisik yang lemah, jaga kesehatan. Itu pertama, jaga kesehatan. Karena itu penting, terutama penyakit mahnya itu. Jangan sampai telat makan, jangan. Terus juga kalau bisa sih ya siapkan obat-obatan untuk mahnya, dipersiapkan. Jangan sampai ya termasuk mamanya ya gitu juga kan. Mah malam juga dijaga juga kan. Ya kan begitu tuh. ya yang penting di sana ya jaga iman, jaga ibadah, seperti pesannya Pak Edo ya, jaga iman, jaga ibadahnya, ya jaga juga akhlaknya. Karena negeri orang ini kan pasti banyak macam ragamnya manusia ya, beberapa etnis di sana banyak sekali. Mungkin ada yang berakhlak buruk, ada yang berakhlak yang baik, tapi kita juga harus bisa menjaga, membawa diri, mudah-mudahan bisa sukses di sana ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ini, karena ini adalah modal utama dalam perjalanan di negeri orang ya. Asik. Baik, karena ini closing ya, closing jangan panjang-panjang belum. Kalau pesan untuk Pak Dadan sih udah banyak disampaikan tadi oleh Pak Edo, Pak Ari, Pak Hasan Mahe, Pak Muiz, Ustadz Muiz. Kalau saya mah ingin melakukan keluarganya Pak Dadan di sini gitu. Biar anaknya berapa orang? 3 orang ya? 4 sebelum tapi yang ada di rumah. Iya, biar diberi kesehatan, tidak sakit-sakitan ya Pak Dadan ya.
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri Pak Dadan diberi kesabaran, diberi ketabahan. Ketika sang suami kepala keluarga nggak ada, otomatis istrinya Pak Dadan akan menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga sekaligus, naik jabatan. Nah, oleh karena itu saya mau doakan supaya istrinya Pak Dadan dan anak-anaknya selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Dadan. Selamat berangkat. Mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Pak Dadan, fi amanillah Pak Dadan. Semoga sukses di rantau orang. Terus jaga kesehatan. Moga-moga seperti kayak Tapean tadi, keluarga di sini juga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Pak Dadan dalam keadaan sehat walafiat, memperoleh apa yang dicita-citakan. Selanjutnya demikianlah podcast malam ini. Kalau di Bata di sono gimana? Wah, itu dia tuh. Ya, itu kira-kira itu podcast berikutnya ya. Nanti Kita lanjutkan lagi dengan pesan. Saya ingin menyampaikan itu yang hadis itu, bahwa negara yang aman itu nanti di akhir zaman itu Madinah, Mekah. Itu ya. Itu bagaimana nih nanti? Nanti aja kita closing. Masing-masing Nanti aja. Untuk next selanjutnya. Iya nih. Baik, sobat podcast di sini tetap ngejahe. Saya serahkan kepada host kita, Bang Edo. Luar biasa obrolan malam kali ini ya, walaupun perdana tapi saya dengar dari awal sampai akhir isinya tuh ilmu semua, menarik sekali. Tapi kalau kita bahas bisa sampai subuh lagi, malam lagi. Ya, nggak habis-habis. Tapi karena waktu yang sudah, nah, honor belum turun ya. Honornya tutup aja. Capek kenangan Iya. masih YouTuber. Iya, nanti bisa dilihat di negeri sana gitu. Kalau kangen bisa buka YouTube ini, nonton podcast ini ya. Jadi ya mungkin sampai sini aja di podcast perdana ini di Ngejahe, ngobrolin apa aja. Yang penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.